Selamat siang, Bapak dan Ibu, Medifriend semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di acara live streaming Medion. Ini merupakan live streaming yang ke-18. Pada kesempatan kali ini, saya ucapkan selamat bergabung juga untuk semuanya. Tanpa terasa, live streaming ini sudah berjalan cukup panjang ya Bapak, Ibu, dan Medifriend semuanya, dari bulan Mei sampai dengan bulan September ini. Jadi sebelum-sebelumnya sudah sempat kita bahas beberapa topik mengenai biosecurity, mengenai seni mengobati, mengenai penyakit-penyakit pada ayam, pada sapi, dan juga ada manajemen close house. Kemudian untuk Bapak, Ibu, dan juga Medifriend semua yang pada episode sebelumnya masih belum sempat mengikuti acara kita, nanti bisa disaksikan kembali di IGTV kita, yaitu di medion.id. Kemudian, Bapak, Ibu, dan Medifriend semua, program live streaming Medion ini kami adakan supaya kita masih tetap bisa belajar. Jadi, kita masih tetap berbagi informasi, update ilmu, dan juga pengetahuan di dunia peternakan, namun tetap mengikuti anjuran pemerintah, tetap di rumah saja. Dan juga nanti Medifriend untuk update ilmunya, dan juga mudah-mudahan kita tetap terjaga dari COVID-19. Oke. Pada hari ini saya sudah ditemanin oleh rekan saya, yaitu Mbak Yulia. Mbak Yulia, apa kabar Mbak Yulia siang ini Mbak Yulia? Baik, Alhamdulillah Mas Aben. Oke, Mbak Yulia nanti akan menemani saya. Mbak Yulia ini nanti akan memaparkan penjelasan materi pada hari ini. Terlebih dahulu teman-teman, Bapak dan Ibu dan Medifriend semua, perkenalkan, nama saya Beni Yedri, Sarjana Peternakan atau biasa dipanggil Saben. Saya lahir di Payakumbuh 25 Juli 1986. Saya merupakan alumni dari Fakultas Peternakan IPB angkatan tahun 2005 atau angkatan 42. Siapa tahu ada Medifriend di sini yang bergabung dari IPB, salam kenal. Saat ini di Medion saya menjabat posisi sebagai District Assistant Manager untuk wilayah Batam, Jambi, dan juga Pekanbaru. Kemudian Mbak Yulia Francisca merupakan rekan saya yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Lahir di Majalengka 10 Januari 1996. Mbak Yulia ini merupakan alumni dari Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran Bandung angkatan tahun 2013. Saat ini Mbak Yulia di Medion berposisi sebagai Technical Education and Consultation. Nah, selanjutnya Medifriend, tema yang akan kita angkat pada hari ini yaitu adalah mengenai broiler signal, yaitu awali dengan baik. Tapi Medifriend semua, sama seperti sesi sebelumnya ya, kita akan bagi menjadi 2 sesi, di mana pada sesi pertama ini adalah pemaparan materi nanti yang akan disampaikan oleh Mbak Yulia. Kemudian di sesi kedua itu adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Bapak, Ibu, dan Medifriend semua. Jadi nanti Bapak, Ibu, dan Medifriend bisa menyiapkan pertanyaan dan dikirim ke email kita di cs@medion.co.id. Jadi jangan lupa disiapkan pertanyaannya ya Bapak Ibu semua. Dan juga nanti di akhir episode kita akan memberikan giveaway pada Bapak Ibu ataupun Medifriend yang bisa menjawab pertanyaan dari kita. Nah, jadi mohon bisa ditonton sampai selesai. Oke. Baik Mbak Yulia, nanti bisa dijelaskan apa sih yang harus diawali dengan baik, kenapa kita mengawalinya dengan baik, dan juga hasilnya apa kalau kita mengawalinya dengan baik. Nah, jadi kepada Mbak Yulia, saya persilahkan untuk memaparkan materi kita pada hari ini dengan judul Awali dengan Baik. Silakan Mbak Yulia. Baik, terima kasih Mas Aben atas kesempatannya. Selamat siang Medifriends. Senang sekali pada siang ini saya berkesempatan untuk menyapa kembali Medifriend semuanya. Semoga kalian dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat untuk menyaksikan live streaming Medion ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya Yulia Francisca akan mengulas terkait topik broiler signal yang kedua, yaitu awali dengan baik. Nah, apabila Medifriend sudah mengikuti live stream Medion sebelumnya, kita juga sudah pernah membahas broiler signal yang pertama, yaitu mengenai mengamati banyak hal dari dekat.
di mana di sana dijelaskan bagaimana kita mengenal sinyal-sinyal dari ayam broiler serta memahami sinyal-sinyal dari ayam broiler. Dan juga dijelaskan terkait prinsip look, think, dan act atau lihat, pikir, dan aksi. Seperti itu. Nah, sedangkan di topik pembahasan broiler signal yang kedua ini ada 3 bahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Di sini akan dijelaskan latar belakang mengapa sih kita perlu mengawali pemeliharaan ayam broiler ini dengan baik. Kemudian yang kedua ada persiapan kandang, dan yang terakhir akan dijelaskan hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan untuk mencapai masa brooding yang optimal. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kenapa sih kita perlu mengawali pemeliharaan ayam broiler ini dengan baik. Kembali lagi kepada goals atau tujuan awal kita memelihara ayam broiler, tentunya kita ingin mencapai performa yang terbaik. Nah, untuk pencapaian performa yang terbaik tadi, bisa kita capai dengan memperhatikan 3 parameter berikut. Yang pertama, ada bobot badan, bisa tercapai sesuai dengan standar, kemudian FCR-nya rendah, dan yang terakhir ada depresinya rendah. Nah, apabila ketiga parameter ini bisa kita capai dengan baik, maka performa yang akan kita hasilkan di akhir nanti pada saat panen akan baik pula. Kemudian untuk pencapaian performa ini juga erat kaitannya dengan pencapaian di masa brooding. Nah, periode brooding ini, MediFriend, kalau kita lihat ternyata hanya 2/5 bagian dari total kehidupan ayam broiler. Dengan asumsi kita memelihara ayam broiler itu selama 35 hari ya MediFriend. Nah, tapi jangan salah, untuk periode brooding ini ternyata mempunyai pengaruh yang besar terhadap keberhasilan produksi pada saat akhir pemeliharaan ayam broiler. Dikatakan di dalam buku ini bahwa pemeliharaan pada masa brooding atau pencapaian pada masa brooding ini pengaruhnya mencapai 60-70% terhadap keberhasilan saat panen nanti. Maka dari itu, perlu kita perhatikan untuk awal yang baik, kita perlu mempersiapkan sebelum ayam tersebut masuk ke dalam kandang. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, DOC ini atau anak ayam ini sama halnya seperti bayi yang baru lahir. Nah, di umur kritisnya yaitu di 0-2 minggu, kita perlu memberikan fokus atau perhatian yang lebih besar kepada ayam-ayam ini agar mereka bisa memperoleh atau tercukupi kebutuhannya baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Nah, selain itu, pada minggu pertama juga bobot ayam broiler ini akan naik 4-5 kali dari bobot badan awalnya. Misalkan kita memperoleh DOC dengan bobot badan 40 gram. Nah, ketika umur 1 minggu nanti, secara genetik seharusnya ayam broiler itu akan naik bobot badannya mencapai 200 atau bahkan 200 gram atau bahkan lebih ya dari bobot DOC yang tadi 40 gram. Oleh karena itu, kita perlu perhatikan di sini, di minggu pertama ini. Kemudian yang selanjutnya, FCR di minggu awal itu biasanya rendah, sekitar 0,8 saja. Nah, ini yang perlu kita manfaatkan. Sebisa mungkin feed intake di minggu awal ini bisa mencapai maksimal gitu, karena dari feed intake tersebut yang akan dikonversi nantinya menjadi bobot badan. Dan FCR di minggu awal ini secara pola itu hanya 0,8. Jadi apabila feed intake-nya lebih besar, nanti bobot badan yang dihasilkannya pun akan lebih besar, seperti itu. Tapi apabila kita tidak dukung semuanya ini dengan manajemen brooding yang baik, tentunya genetik ayam broiler yang baik ini tidak akan muncul atau tidak akan tercapai, apalagi pada periode broodingnya, misalkan kita tidak bisa mencapai, itu tidak dapat dikompensasi di fase-fase berikutnya.
Nah, ini adalah data target yang kami kumpulkan dari manual guide COP. Yang ini adalah data target bobot badan 2017. Kemudian yang ini data bobot badan di 2018. Bisa kita lihat bersama di sini, untuk pencapaian target bobot badan di 2018, terdapat perbedaan mencapai sekitar 100 gram dibandingkan dengan 2017. Nah, apabila kita asumsikan pertambahan bobot badan di ayam broiler itu di masa-masa akhir sekitar 50 gram per hari, maka seharusnya kita bisa panen lebih awal gitu, 1-2 hari maju untuk waktu panennya dibandingkan 2017 ya, dengan bobot badan yang sama di 2017, kita bisa panen lebih awal di 2018. Nah, tapi kenyataannya di lapangan sekarang mungkin malah sebaliknya ya MediFriends, bukan maju malah waktu panennya mundur. Padahal secara genetik di 2018 ini sudah lebih baik dibandingkan 2017. Nah, perlu kita fokuskan tapi di sini untuk pencapaian atau peningkatan bobot badan di 2018 ini, secara genetik dari COP-nya sendiri mereka fokuskan pertumbuhannya di 2 minggu pertama. Bisa kita lihat bersama di sini untuk pola pencapaian growth-nya dengan asumsi bobot badan DOC yang sama di 2017 dan 2018 kita asumsikan 42 gram. Pencapaian bobot badan di minggu pertama atau di hari ke-7 ini growth-nya di 2017 mencapai 4,43 kalinya. Nah, sedangkan di 2018 ini terjadi peningkatan growth menjadi 4,62 kalinya. Sama halnya dengan pencapaian bobot badan atau growth di minggu kedua. 2018 ini lebih tinggi growth-nya dibandingkan 2017. Nah, tapi perlu kita lihat lagi ya di sini, ternyata pola peningkatan growth ini hanya terjadi di 2 minggu pertama. Di minggu berikutnya ternyata secara genetik growth-nya itu malah lebih lambat dibandingkan 2017. Jadi kalau sampai di 2 minggu pertama ini pencapaian bobot badannya tidak tercapai, mohon maaf, untuk pencapaian bobot badan akhir tidak akan bisa lebih baik dibandingkan dari 2017 atau yang sebelum-sebelumnya. Karena secara growth, di minggu-minggu selanjutnya genetik ayam itu lebih kecil sekarang, di minggu ketiga dan selanjutnya. Nah, maka dari itu penting untuk kita memberi perhatian secara lebih pada pemeliharaan di 2 minggu pertama. Nah, 2 minggu pertama biasanya disebut masa kritis ya, MediFriend. Nah, masa kritis ini mengapa disebut masa kritis? Karena di periode ini terjadi perkembangan dan pertumbuhan pada semua organ tubuh ayam. Di antaranya ada organ kekebalan, kemudian ada juga organ pencernaan, pernafasan, kerangka, bulu, serta ada perkembangan juga sistem termoregulasi pada ayam. Nah, untuk organ pencernaan, ini biasanya berkembang pesat pada hari ke-4 sampai dengan hari ke-6 dan mulai menurun pada hari ke-10. Nah, perkembangan ukuran organ pencernaan serta enzim-enzim pencernaan yang termasuk di dalamnya ini nantinya akan berpengaruh atau mempengaruhi proses metabolisme di dalam tubuh ayam. Selain itu juga mempengaruhi proses penyerapan nutrisi pada saluran pencernaan ayam. Selain itu harapannya dengan berkembang dan tumbuhnya saluran pencernaan ini, kita bisa membuat ayam tersebut bisa menampung pakan lebih banyak gitu. Jadi selain penyerapannya baik, harapannya untuk jumlah feed intake-nya juga lebih banyak. Nah, agar organ pencernaan ini cepat berkembang, disinilah pentingnya kita mempersiapkan ransum pada saat check-in seperti itu.
Karena ketika feed intake-nya masuk, ketika sudah tersedia ransum saat check-in, maka dari itu ayam bisa langsung makan, kemudian feed intake masuk. Ketika feed intake masuk, maka organ pencernaan bisa berkembang dengan baik. Selanjutnya, nanti feed intake tersebut akan dikonversi menjadi bobot badan yang dihasilkan oleh ayam tersebut. Ini adalah salah satu contohnya ya untuk perkembangan saluran pencernaan pada ayam. Ini yang paling bawah adalah gambar usus, di mana ayam tersebut tidak memperoleh ransum sampai dengan 2 hari setelah check-in, jadi hanya minum saja. Kemudian untuk yang tengah ini adalah gambar usus ayam, di mana ayam ini baru mendapatkan ransum setelah 8 jam check-in. Kemudian yang paling atas ini adalah gambar usus, di mana ayam ini langsung menerima pakan atau langsung tersedia ransum saat check-in. Jadi perkembangannya bisa dilihat cukup berbeda ya, yang ini ususnya itu panjang dan lebar. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa ketersediaan ransum saat check-in ini akan berpengaruh terhadap besar dan panjangnya usus, di mana besar dan panjangnya usus ini nantinya akan berpengaruh pula terhadap penyerapan dan jumlah feed intake yang dapat ditampung oleh ayam tersebut, sehingga pengaruh terhadap performanya menjadi baik. Nah, kemudian di sini ada gambaran perkembangan dan pertumbuhan sistem termoregulasi pada ayam broiler. Jadi MediFriend, anak ayam itu ternyata tidak memiliki kemampuan atau belum memiliki kemampuan untuk mengatur regulasi suhu tubuhnya sendiri. Pada 5 hari pertama tapi ya MediFriend. Nah, dan kemudian sampai dengan 14 hari pun sebenarnya fungsi dari sistem termoregulasi pada ayam juga belum berfungsi dengan baik. Maka dari itu, kehidupan ayam selama 14 hari pertama atau 2 minggu pertama ini sangat tergantung dengan kondisi kandang brooding, terutama pencapaian suhu di kandang tersebut. Ya, untuk MediFriend yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang di live streaming Medion. Nanti yang ingin bertanya jangan lupa kirim ke email kita melalui cs@medion.co.id ya, jangan lupa. Oke, lanjut Mbak Yulia. Baik, terima kasih Mas Saben. Kita lanjutkan untuk topik bahasan yang kedua terkait persiapan kandang. Nah, persiapan kandang ini, MediFriend, menjadi tahap yang pertama yang harus kita lakukan dengan baik untuk mencapai target berat badan pada saat umur 7 dan 14 hari tadi ya MediFriend. Nah, kandang maupun peralatan ini harus bersih dan harus sudah terdesinfeksi ketika akan digunakan oleh anak ayam yang check-in nanti gitu. Selain itu, pembersihan kandang juga harus dilakukan secara menyeluruh, jadi jangan setengah-setengah gitu. Tapi kita benar-benar harus bersihkan kandang ini secara menyeluruh. Setelah semuanya bersih, nanti kita perlu melakukan istirahat kandang, kurang lebih selama 14 hari. Jadi usahakan istirahat kandang ini tidak boleh kurang dari 14 hari ya MediFriend, karena pada saat itu kita melakukan proses pemutusan rantai penyakit. Apabila kita melakukan istirahat kandangnya terlalu cepat, khawatirnya nanti masih banyak bibit penyakit yang memang belum mati atau belum hilang dari kandang yang akan kita gunakan. Nah, untuk pembersihannya sendiri harus dilakukan secara benar ya MediFriend. Mengapa? Karena tujuan pembersihan ini sebenarnya adalah agar kandang maupun peralatannya sendiri terbebas dari bibit penyakit. Nah, sehingga ayam yang kita pelihara itu bisa tumbuh dengan sehat gitu ya. Karena seperti yang kita ketahui ya, MediFriend, apabila tadi tujuan kita di awal ingin mencapai performa yang baik,
sangat tidak mungkin akan tercapai apabila ayam yang kita pelihara itu sakit. Nah, di sini kita harus mengawali dengan benar untuk mencegah ayam kita sakit. Kemudian, kebutuhan ayam itu perlu kita siapkan bahkan sebelum ayam datang. Dan sebisa mungkin kita memberikan tempat yang nyaman sesuai dengan yang mereka inginkan, gitu, yang ayam ini inginkan. Jadi sebelum DOC tiba di kandang, pastikan semua peralatan itu sudah siap. Tempat pakan, kemudian tempat minum, kemudian broodingnya, pemanas, semuanya pastikan sudah siap dan dapat berfungsi dengan baik. Kemudian lakukan juga preheating, jadi 1-2 jam sebelum DOC tiba, kita nyalakan pemanasnya, bisa contohnya di sini kita nyalakan IGM 1-2 jam sebelum kedatangan DOC. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya itu adalah agar suhu di kandang saat DOC tiba itu sudah sesuai dengan kebutuhan yang DOC inginkan, baik dari suhu udara maupun suhu liter. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, MediFriend. Jadi, bukan hanya suhu udara yang sesuai dengan kebutuhan ayam, tapi yang terpenting adalah suhu liter, karena yang akan dirasakan oleh ayam sebenarnya adalah suhu dari liter, karena sensor dari ayamnya sendiri ada di kaki. Seperti itu. Nah, dengan preheating ini diharapkan ketika DOC datang langsung bisa melakukan aktivitas makan dan minum, kemudian kecepatan DOC untuk makan dan minum pun lebih cepat gitu ya, karena ini akan berpengaruh terhadap tadi pertambahan bobot badan si ayam tersebut. Kemudian siapkan pakan dan minum sebelum DOC datang. Bila perlu kita bisa menambahkan juga suplemen tambahan. Kita perlu menambahkan suplemen tambahan untuk menggantikan energi yang hilang ketika DOC tersebut mengalami perjalanan dari hatchery ke kandang. Nah, salah satu contoh yang bisa kita berikan untuk menggantikan sumber energi yang hilang adalah gingertol. Gingertol ini dapat menggantikan energi yang hilang dengan cukup cepat. Nah, ini adalah salah satu contohnya yang bisa kita berikan. Gingertol merupakan produk herbal yang bermanfaat dalam membantu pemulihan energi. Selain itu, gingertol juga bisa mengoptimalkan FCR, kemudian meningkatkan bobot badan, dan menekan angka kematian. Nah, kandungan herbal yang ada di gingertol ini dapat bekerja sinergis dalam membantu meningkatkan performa ayam dengan cara meningkatkan produksi enzim di dalam saluran pencernaan dan mempercepat proses pencernaan sehingga konsumsi ransum akan meningkat. Selain itu, gingertol juga dapat bekerja merangsang pembentukan pili-pili usus, sehingga penyerapan nutrisi ransum akan lebih optimal dan performanya menjadi maksimal. Nah, baik, kita masuk ke topik bahasan yang ketiga, terkait masa brooding yang optimal. Nah, apa saja sih yang harus kita lakukan agar masa brooding ini menjadi optimal? Kita mulai dengan cek kondisi DOC. Jadi ketika check-in, kita ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar selanjutnya nanti DOC bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang pertama, kita bisa cek kondisi DOC dari gerak refleksnya dia. Nah, DOC yang baik itu akan kembali berdiri dalam waktu 3 detik meskipun MediFriends meletakkannya secara terbalik. Jadi ketika dibalikkan dalam waktu 3 detik dia akan kembali berdiri. Apabila MediFriend mendapati DOC yang gerak refleksnya kurang gitu atau butuh waktu lebih dari 3 detik untuk berdiri, maka sebaiknya pisahkan DOC tersebut. Kemudian kita juga bisa mengecek kondisi DOC dari
kondisi kakinya atau kondisi fisiknya. Nah, kadang ada DOC dengan kakinya yang cacat seperti pada gambar di sini. Penyebabnya ini bisa bermacam-macam. Bisa jadi karena kelainan genetik, bisa jadi karena kekurangan vitamin B kompleks, atau bisa jadi juga karena suhu hatchery yang terlalu tinggi. Nah, sama dengan yang tadi, apabila ada yang cacat seperti ini, sebaiknya MediFriend pisahkan saja DOC yang seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, pengecekan kondisi DOC ini, kita lihat bagian pusarnya. Pusar ini seringkali tidak bisa menutup dengan baik dan menyebabkan resiko infeksi, penyakit, bahkan kematian. Nah, pusar yang terbuka namun tidak tersumbat sisa kuning telur seperti pada gambar yang ini masih bisa kita terima gitu, atau masih bisa kita pelihara si DOC ini, karena seiring berjalannya waktu nanti akan menutup dengan baik. Sedangkan untuk gambar yang kanan ini, dia tersumbat sisa kuning telur ya, pusarnya yang seperti ini, sebaiknya kita langsung kaling. Karena walaupun kita pertahankan, nantinya malah akan timbul masalah-masalah baru akibat dari kualitas DOC yang kurang baik ini. Gitu. Kemudian yang keempat, kita juga bisa melihat dari kondisi paruhnya. Paruh merah ini bisa disebabkan karena suhu maupun kelembaban di hatchery yang terlalu tinggi. Atau kemungkinan kedua bisa juga karena faktor fisik seperti bergesekan dengan kotak box DOC yang cukup kasar mungkin ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita bisa lihat dari keseragaman. Nah, lihatlah keseragaman DOC. Apakah ada ayam yang dominan kecil atau lebih besar dibandingkan kawanannya? Apabila ada, bisa kita pisahkan untuk diberikan treatment secara khusus. Seperti itu. Nah, untuk keseragaman di broiler sendiri sebenarnya tidak sedetail pada pengecekan keseragaman di pulet ya, MediFriend, karena untuk broiler biasanya keseragaman ini dilakukan seleksinya sambil jalan gitu ya. Jadi 2 hari setelah check-in sambil pengecekan kondisi DOC, baru nanti dilakukan seleksi untuk DOC-DOC yang kecil. Jadi tidak dari awal yang benar-benar diseleksi untuk keseragamannya. Berbeda dengan di pulet gitu. Mereka benar-benar melakukan atau menghitung keseragaman ini secara detail. Tapi untuk di broiler ini biasanya untuk mencapai keseragaman dilakukan seleksi ketika berjalan pemeliharaan. Kemudian yang keenam, kita juga harus mengecek kondisi DOC dari suhu tubuhnya. Mengukur suhu tubuh DOC melalui kloaka merupakan tolak ukur utama dalam memastikan kondisi tubuh DOC. Termometer ini harus dimasukkan ke kloaka sekitar 1 cm, nah agar suhu yang terukur itu bisa akurat gitu ya, yang terukurnya benar-benar merupakan suhu tubuh dari DOC. Suhu tubuh DOC yang optimal itu sekitar 40,5. Nah, jadi kalau MediFriend mendapati hasil pengukuran suhu tubuhnya di atas 41,1, ini artinya suhu tubuh DOC tersebut terlalu tinggi. Dan apabila mendapati hasil pengukurannya di bawah 38 derajat Celcius, artinya DOC ini suhu tubuhnya terlalu rendah. Nah, seperti itu. Untuk kesimpulan, untuk MediFriend menyimpulkan kondisi DOC di kandang tersebut suhunya terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu bisa kita ambil datanya apabila 10% dari jumlah DOC yang kita hitung suhunya itu memang di bawah atau di atas standar, seperti itu. Nah, kemudian. Ya, oke. Untuk MediFriend yang baru bergabung, kami ucapkan selamat datang di live streaming Medion.
Untuk yang ingin bertanya, jangan lupa nanti MediFriend ya, bisa dikirimkan ke email kita yaitu di cs@medion.co.id. Oke, lanjut Mbak Yulia. Baik, saya lanjutkan sekarang terkait sinyal nyaman dari DOC. Nah, untuk mengetahui sinyal nyaman dari DOC, kita perlu melakukan kontrol suhu dan kelembaban brooding secara periodik dan sesering mungkin. Nah, ini bisa kita lakukan sembari memberikan pakan dan mengganti air minum biasanya. Nah, untuk mengetahui kecukupan pemanas dapat kita lihat dari sebaran ayam di kandang brooding. Nah, ini adalah salah satu sinyal broiler yang bisa kita tangkap terkait kondisi kandang brooding. Apakah sudah baik, atau terlalu berangin, atau terlalu panas, atau bahkan terlalu dingin. Jadi sebaran ayam ini merupakan sinyal dari mereka terkait kondisi kecukupan suhu di dalam kandang ini. Biasanya kalau baik itu sebarannya merata di seluruh kandang, kemudian apabila terlalu berangin itu mereka cenderung menempati hanya sebagian kandang, kemudian apabila terlalu panas mereka akan menyebar di menjauhi pemanas gitu, jadi akan diam di pinggiran brooding, sedangkan apabila terlalu dingin, DOC itu akan mendekati pemanas gitu, akan diam di bawah pemanas seperti ini, berkumpul. Nah, ini adalah salah satu contoh yang baik ya untuk kandang brooding, di mana setelah 24 jam DOC ini ditebar, DOC dapat menyebar ke seluruh bagian atau seluruh area kandang brooding. Untuk tempat pakan maupun tempat minumnya juga, di sini kita lihat di gambar ini sudah baik ya penyebarannya, jadi menyebar rata sehingga DOC bisa dapat makan dan minum sesuai dengan kebutuhan mereka atau tercukupi kebutuhannya. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait pengecekan suhu lantai. Di mana kita bisa mengukur suhu lingkungan? Nah, kira-kira di mana MediFriend? Biasanya kan kalau di kandang itu peletakan termometer seperti ini ya. Jadi digantung kira-kira setinggi lutut manusia. Nah, kalau kita lihat di sini, yang akan terukur adalah suhu lingkungan. Sedangkan apabila kita memelihara ayam, kan ayam di bawah ya, kira-kira setinggi 20 cm dari liter. Nah, jadi alangkah baiknya pengukuran suhu itu dilakukan juga pada liter. Jadi jangan hanya suhu lingkungan yang kita ukur, tapi suhu liter juga kita ukur. Dengan kata lain, apabila kita mengukur suhu lingkungan, juga kita mengukur suhu liter, artinya kita dapat mengetahui suhu efektif yang dirasakan oleh ayam. Seperti itu. Nah, karena kita lihat di sini ya, untuk suhu di kandang sendiri, mulai dari lantai, kemudian di liter, di lingkungan, sampai atas ini ternyata berbeda-beda. Jadi kalau kita mengukur hanya di satu titik saja, yaitu suhu lingkungan, itu tidak dapat menggambarkan suhu yang dirasakan oleh ayam atau suhu efektif tadi. Jadi perlu kita melakukan pengukuran di beberapa titik, yaitu di lingkungan, kemudian di liter, dan apabila perlu kita ukur juga suhu lantainya. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait konsumsi pakan. Untuk memastikan DOC atau anak ayam ini makan atau tidak, kita perlu melakukan cek tembolok. Nah, cek tembolok ini dilakukan pada sekitar 10% populasi, atau misalkan kita memelihara ayamnya cukup banyak, populasinya 10.000, 20.000, itu cukup dilakukan pada 1% dari populasi. Minimal biasanya 30 atau 100 ekor ayam yang kita periksa. Nah, kemudian ayam-ayam yang kita jadikan sampel itu kita ambil dari beberapa bagian kandang, misalkan di titik depan, kemudian tengah, belakang, kemudian kita zigzag lagi di tengah,
beberapa titik, kemudian depan juga berapa titik, belakang berapa titik, seperti itu. Nah, untuk kondisi ayamnya sendiri, ini adalah contoh anak ayam dengan tembolok yang penuh dan kenyal, artinya anak ayam ini sudah cukup makan dan minum. Sedangkan ini adalah contoh anak ayam dengan tembolok yang kosong, artinya ayam ini belum mendapatkan makan maupun minum. Nah, untuk waktu pengecekannya sendiri, biasanya dilakukan setelah check-in. 3 jam setelah check-in, sebaiknya sampel DOC yang kita periksa itu 75%-nya temboloknya itu harus sudah penuh seperti ini. Kemudian 12 jam kita cek lagi, 85%-nya harus sudah penuh. Kemudian selanjutnya setelah 24 jam usahakan semua DOC itu harus sudah mendapatkan makan dan minum. Karena balik lagi ke tadi yang sebelumnya saya jelaskan, ketika DOC telat mendapatkan pakan maupun air minum, perkembangan saluran pencernaannya akan berbeda hasilnya dibandingkan dengan DOC yang langsung mendapatkan pakan dan minum. Nah, kita lanjut ke penimbangan berat badan ya MediFriend. Jadi di sini terkait waktu penimbangan badan dulu, yang baik itu biasanya dilakukan pada pagi hari, kemudian diulangi pada hari yang sama, diulangi di hari berikutnya pada jam yang sama ketika temboloknya masih kosong. Jadi nanti antara hari pertama dan hari kedua akan memberikan hasil yang akurat gitu ya untuk hasil penimbangan bobot badannya. Karena kondisi saat ditimbang itu sama antara hari pertama dan hari berikutnya. Dan untuk penimbangan bobot badan ini, kalau di lapangan mungkin kebanyakannya dilakukan setiap 1 minggu sekali. Nah, kalau saya sarankan penimbangan bobot badan ini dilakukan setiap hari ya MediFriend untuk broiler, karena untuk ayam broiler sendiri kan pemeliharaannya cukup singkat. Kemudian keterlambatan atau ketidaktercapaian 1 hari saja apabila kita bisa timbang setiap hari itu akan terlihat gitu ketertinggalannya. Jadi secepat mungkin bisa kita kejar ketertinggalan tersebut. Kalau misalkan kita timbangnya per minggu, khawatirnya kita telat mengetahui keterlambatan untuk pencapaian targetnya sehingga akan sulit untuk mengejarnya. Karena tadi balik lagi, genetik ayam broiler yang kita pelihara sekarang itu mereka bagusnya di 2 minggu pertama. Kalau kita udah telat seminggu aja, itu akan cukup sulit untuk kita mengejar di periode selanjutnya atau di minggu-minggu selanjutnya. Kemudian biasanya untuk mengetahui bobot badan rata-rata, kita timbang sekitar 1% dari populasi di sampling, atau minimal 100 ekor, kemudian nanti hasil timbangannya kita bagi dengan jumlah ekor yang kita timbang tersebut. Maka didapatlah bobot rata-rata dari ayam broiler yang kita pelihara. Ini salah satu contoh saja, kalau di luar negeri biasanya sudah diterapkan ini timbangan yang otomatis ya, jadi timbangannya bisa kita geserkan, kemudian nanti anak-anak ayam naik ke situ, jadi dari hasil anak ayam naik ini akan ada input data bobot badan. Seperti itu. Nah, kemudian ini di sini ada grafik pertumbuhan ayam broiler dari mulai 0 hari sampai dengan panen. Nah, kalau apabila kita lihat dari grafik di sini, apabila pertumbuhan atau target bobot badan DOC tidak bisa tercapai di hari ke-7 atau di minggu pertama, kita asumsikan di sini atau kita misalkan ini adalah pencapaian target bobot badan ayam broiler yang warna ungu ini. Kemudian ketika kita melaksanakan pemeliharaan, ternyata pencapaian kita hanya bisa di garis hijau ini.
Di hari ke-7, di sini terdapat gap sebesar 40 gram antara pencapaian kita dengan target. Nah, karena pola pertumbuhan atau growth dari ayam broiler tadi akan sama, jadi pencapaian di akhir ini dipengaruhi oleh pencapaian di hari ke-7 ini. Bisa kita lihat ya ke sini, sulit untuk menjadi sama dengan target ketika di 7 hari dia ada gap. Apalagi kita bisa melebihi. Malah semakin sini itu semakin besar gapnya gitu. Jadi perbedaan 40 gram terhadap pencapaian target di hari ke-7 akan menyebabkan perbedaan 400 gram saat usia panen. Cukup besar ya, MediFriend di sini. Itulah pentingnya mengapa tadi di 7 hari pertama dan 14 hari pertama kita harus mencapai target bobot badan sesuai dengan genetiknya ayam broiler ini. Karena ketika tidak tercapai, di panen nanti kita sangat rugi gitu. Perbedaannya cukup besar sekali. Nah, pertumbuhan yang terhambat pada minggu pertama ini biasanya juga akan berdampak terhadap mundurnya waktu panen. Karena kan tadi ya, akibat perbedaan ini akhirnya waktu panennya mundur karena ingin mencapai target bobot badan yang ditujukan dari awal, jadi panennya mundur. Maka dari itu, untuk mengatasinya kita sebenarnya bisa memberikan suplemen tambahan. Seperti contohnya ada Mix Plus Bro BAP 12A. Ini adalah salah satu contoh suplemen yang bisa kita berikan. Jadi Mix Plus Bro BAP 12A ini dilengkapi dengan vitamin, mineral, dan asam amino. Sehingga dapat memperbaiki proses pencernaan pakan pada ayam broiler, terutama di masa brooding. Kemudian selain itu dia juga dapat menurunkan FCR karena tadi pencernaannya lebih baik sehingga konversi dari pakan yang ayam itu makan menjadi daging itu lebih baik gitu. Selain itu Mix Plus Bro BAP 12A ini juga dilengkapi dengan toksin binder sehingga dapat mengikat aflatoksin. Selain itu juga dapat menurunkan efek mycotoxicrosis. Dan yang terakhir, Mix Plus Pro BAP 12A ini juga dapat mengoptimalkan sistem kekebalan tubuh, respon pengobatan, dan juga vaksinasi. Oh ya, selain mengandung toksin binder, Mix Plus Bro BAP 12A ini juga mengandung enzim tadi, makanya dapat memperbaiki proses pencernaan di sini. Selanjutnya, kita masuk ke konsumsi air minum. Nah, konsumsi air minum ini pada ayam itu 2 kali lipat dari konsumsi pakan mereka. Jadi, jika konsumsi air minumnya bermasalah, nantinya akan berkorelasi dengan menurunnya atau bermasalahnya konsumsi pakan. Sehingga untuk meminimalisir kejadian tersebut, kita perlu mengatur ketinggian serta tekanan air pada nipple yang digunakan atau pada saluran air yang digunakan. Selain itu juga kita perlu mengecek jumlah nipple apakah sudah sesuai dengan kebutuhan si ayam ini atau belum. Nah, di 24 jam pertama kita bisa juga menambahkan tempat minum manual seperti ini ya, tempat minum ayam manual seperti ini agar menghindari tadi si DOC yang kekurangan atau tidak mendapatkan minum karena memang mereka belum mengenali si nipple-nipple ini. Jadi kita bisa memberikan dulu minum secara manual menggunakan tempat minum ayam ini. Tapi ini maksimal dilakukan selama 24 jam. Setelah itu kita angkat, biarkan mereka belajar minum menggunakan nipple.
Kemudian untuk mengoptimalkan kesehatan saluran cerna, selain memastikan konsumsi pakan dan air minum tadi bisa masuk atau bisa tercapai, Medifriend juga bisa menambahkan OptiGreen. Nah, ini OptiGreen. Jadi OptiGreen ini merupakan produk herbal Medion yang dapat membantu mengoptimalkan kesehatan saluran cerna. Selain itu, juga dapat memperbaiki performa ayam dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit serta mengurangi angka kematian. Jadi OptiGreen ini isinya ada ekstrak Origanum vulgare dan ekstrak Andrographis paniculata. Jadi herbal yang dapat meningkatkan kesehatan saluran cerna. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas terkait penyerapan kuning telur. Di sini ada dua kondisi ya Medifriend. Untuk kondisi yang pertama sebelah kiri ini, berat DOC-nya 42,25 gram. Kemudian untuk yang sebelah kanan, berat DOC-nya 42,85 gram. Kita bisa anggap ini cukup seragam lah ya, 42 gram. Nah, kira-kira manakah DOC yang lebih baik ya Medifriend? Nah, DOC broiler yang lebih baik itu biasanya DOC broiler yang baik itu biasanya memiliki bobot badan sekitar 38 sampai dengan 42 gram. Jadi kalau kita katakan dari luar secara bobot badan, kedua-duanya DOC ini termasuk kualitas DOC yang baik. Nah, tapi pada beberapa kasus kita juga dapat menjumpai DOC dengan berat yang optimal seperti ini, tetapi dengan kondisi kandang brooding yang ideal juga, tetapi bobot badannya itu setelah 7 hari tidak bisa tercapai dengan baik gitu. Nah, ini biasanya dapat disebabkan karena proporsi antara bobot badan dengan berat kuning telurnya tidak sesuai Medifriend. Kalau Medifriend tadi emang mendapati bobot DOC-nya sudah sesuai, kemudian kandang brooding-nya juga sudah sesuai, tapi ternyata pertumbuhannya kurang optimal. Nah, ini bisa jadi karena proporsi antara berat DOC dan berat kuning telurnya tidak sesuai. Nah, proporsi yang baik seperti apa? Proporsi yang baik adalah antara bobot DOC dan kuning telur ini jangan lebih dari 10%-nya si sisa kuning telur ini dibandingkan bobot badannya. Jadi, kalau ini kita hitung sekitar kurang dari 5% ya, yang ini lebih dari 10%, artinya DOC yang sebelah kiri ini kualitasnya lebih baik dibandingkan DOC yang sebelah kanan. Nah, namun mungkin praktiknya di lapangan ini masih jarang dilakukan ya, karena untuk sampelnya sendiri kita perlu membedah si DOC tersebut gitu. Jadi tidak hanya menimbang, tapi kita harus membedahnya untuk mengetahui berat kuning telurnya. Nah, yang terakhir kita perlu juga mengamati pola kematian dari DOC yang kita pelihara untuk menghasilkan masa brooding yang optimal. Sebenarnya ada banyak pola kematian pada ayam itu, cuman di sini saya hanya membahas dua pola kematian pada ayam broiler. Yang pertama itu kenaikan mortalitas atau kematian yang terjadi akibat manajemen brooding yang kurang baik. Kemudian yang kedua, kematian yang meningkat akibat dari kualitas broiler atau kualitas DOC yang kurang baik. Di sini bisa kita lihat perbedaan polanya. Untuk yang diakibatkan manajemen yang kurang baik, kematian ini akan muncul perlahan, kemudian akan meningkat di hari keempat sampai dengan kelima, dan selanjutnya menurun. Nah, ini biasanya diakibatkan karena manajemen di awal yang kurang baik. Misalkan tadi pakan ataupun air minumnya belum tersedia, atau mungkin terlalu panas, terlalu dingin. Jadi itu nanti efeknya tidak akan langsung terlihat.
tetapi akan muncul beberapa hari setelah pemeliharaan. Sedangkan apabila kualitas DOC-nya yang kurang baik, dari awal dia sudah terlihat gitu pola kematiannya. Jadi mortalitasnya langsung tinggi di awal, kemudian perlahan-lahan akan turun. Seperti itu. Untuk pola kematian di ayam broiler. Nah ini MediFriends, sudah kita ketahui bersama ya bahwa ketika ayam kita sakit, maka ada beberapa kerugian yang akan kita rasakan. Contohnya, yang pertama itu mortalitas pasti tinggi ketika ayam kita sakit. Kemudian FCR juga biasanya bengkak ya, lebih tinggi dari biasanya karena makannya banyak tapi bobot badan yang dihasilkan atau peningkatan bobot badannya kecil. Atau mungkin feed intake-nya tidak masuk, bobot badannya malah turun, seperti itu. Kemudian selanjutnya produktivitas juga akan menurun, dan yang terakhir biaya produksi pastinya akan meningkat karena selain tadi hasil produksinya menurun, kita juga perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pengobatan. Nah, oleh karena itu, kita perlu melakukan upaya agar kesehatan ternak kita tetap terjaga. Salah satunya yaitu dengan cara menjalankan program kesehatan pada ayam broiler. Nah, berikut ini merupakan contoh program kesehatan yang dapat diaplikasikan pada pemeliharaan ayam broiler fase brooding ya MediFriends. Jadi di sini yang saya tampilkan hanya sampai dengan usia ayam broiler ini sekitar 2 minggu. Karena kita sedang membahas brooding yang optimal. Nah, bisa kita lihat di sini di awal, di hari pertama atau ketika ayam itu check in, kita bisa menambahkan gingertol tadi ya sebagai suplai energi atau yang dapat menggantikan energi yang hilang dan meningkatkan kondisi tubuh. Ini bisa diberikan saat check in melalui air minum 2 jam pertama setelah check in. Kemudian selanjutnya di hari pertama sampai dengan hari ketiga, kita juga dapat menambahkan imustim untuk menstimulasi sistem imun, meningkatkan nafsu makan dan membantu pemulihan kesehatan, dan memberikan Pitera apabila kondisi DOC-nya kurang fit. Kemudian di sini ada vaksin ya di hari keempat, vaksin ND, IB, dan AI biasanya, kemudian diberikan Kumafit untuk meningkatkan nafsu makan dan daya tahan tubuh, kemudian nanti ada vaksin lagi dan diberikan Pitera untuk mencegah penyakit bakterial, seperti itu. Ini sebenarnya hanya gambaran saja, tidak menjadi patokan yang pasti. Bisa jadi di beberapa tempat ini akan berbeda program kesehatannya, seperti itu. Nah, MediFriend tidak terasa kita sudah memasuki akhir sesi pertama. Satu hal terakhir dari saya yaitu awali pemeliharaan dengan baik, karena 2 minggu pertama kehidupan ayam ini menentukan keberhasilan budidaya ayam broiler. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Saben sebagai moderator. Ya, oke. Terima kasih banyak Mbak Yulia, sudah jelas sekali ya dari awal tadi sampai akhir ini. Ternyata di 2 minggu pertama ini merupakan titik kritis yang harus kita kita perhatikan sekali gitu Mbak ya, karena faktor keberhasilannya itu adalah di 2 minggu pertama. Kemudian tadi juga ada adaptasi genetik terbaru dari ayam broiler sekarang, seperti itu ya, seperti ayam broiler modern gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu dan MediFriend semuanya, sekian tadi penjelasan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Yulia, cukup jelas semua ya. Jadi Bapak Ibu dan MediFriend, kita di sini akan break dulu kurang lebih sekitar 5 menit. Nanti Bapak Ibu dan MediFriend semua bisa bergabung lagi di live streaming Medion, dan juga nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari MediFriend akan kami coba jawab satu persatu, dan juga nanti kita akan bahas masing-masing seperti itu. Nah, jadi sekali lagi jangan lupa untuk join kembali di live streaming Medion
setelah ini ya. Oke. Oke, Bapak Ibu dan MediFriend semuanya, berjumpa kembali dengan kami di acara live streaming Medion. Ini merupakan sesi kedua pada acara kita pada siang hari ini, di mana pada sesi kedua ini adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu dan MediFriend semuanya. Sebelumnya saya sapa kembali Mbak Yulia. Nanti bisa dijawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya Mbak Yulia ya. Baik, Mas Saben. Oke, untuk MediFriend, ayo yang belum gabung, ayo segera bergabung, kita akan mulai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Nah, baik, kita langsung saja. Jadi untuk pertanyaannya, saya coba sebutkan dulu untuk Mbak Yulia, mohon dibantu dijawab nanti Mbak ya. Jadi ada pertanyaan nih Mbak yang masuk. Yang pertama, yaitu adalah manajemen apa yang perlu dilakukan setelah check-in agar DOC yang kurang optimal kualitasnya bisa tumbuh berkembang dengan baik. Nah, jadi manajemen apa gitu Mbak pertanyaannya. Jadi pada Mbak Yulia dipersilakan untuk menjawab pertanyaan ini. Baik Mas Saben, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama tadi terkait manajemen yang perlu dilakukan atau perlu diberikan terhadap DOC yang memang kurang optimal ya kualitasnya. Ya, benar, Pak. Nah, di sini ketika menerima DOC, ketika MediFriend ini menerima DOC saat check-in, kemudian mendapati kualitasnya itu tidak optimal, maka langkah yang perlu dilakukan itu adalah yang pertama, lakukan seleksi terhadap kondisi DOC, mulai dari kondisi DOC yang bagus, kemudian yang sedang, kemudian yang terakhir itu yang cacat, biasanya kita grading seperti itu. Nah, hal ini bisa dilihat dari parameter yang pertama adalah bobot badan, kemudian bisa dilihat juga dari kondisi pusarnya, kemudian kondisi fisiknya, kaki, mata, bulu, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir dilihat dari kondisi kloaka atau duburnya. Nah, kemudian setelah itu kelompokkan DOC tersebut sesuai dengan grade-nya tadi atau sesuai dengan kondisinya. DOC yang kualitasnya jelek atau cacat itu bisa langsung diakhir saja ya MediFriend karena akan menimbulkan kerugian malah ke kita ya apabila kita paksakan DOC yang cacat untuk kita pelihara. Nah, setelah itu, setelah dipisahkan di kandang isolasi, bisa juga diberi perlakuan khusus, misalkan diberi vitamin maupun antibiotik ya. Kemudian yang perlu kita garis bawahi di sini pembuatan kandang isolasinya tadi, usahakan di area belakang kandang karena supaya tidak menyebar ke DOC yang memang kualitasnya sudah baik gitu. Sangat baik juga apabila sejak awal dilakukan grading, kemudian dipisahkan ayam-ayam kecil atau yang bobotnya tidak sesuai dengan standar. Nah, tujuannya adalah memberikan perlakuan khusus pada ayam yang dipisahkan tadi, agar dia tidak kalah berkompetisi dengan ayam-ayam yang besar. Kalau kita satukan antara yang bobot badannya kecil dengan yang bobot badannya besar, nanti akan terjadi kompetisi antara dua ayam ini. Jadi yang besar akan semakin besar, sedangkan yang tadi bobotnya kecil akan semakin tertinggal. Jadi gapnya semakin jauh, sehingga nanti keseragamannya menjadi besar, gitu, tingkat keseragamannya. Kemudian selanjutnya bisa berikan antibiotik untuk cleaning saluran pencernaan. Misalnya kita bisa memberikan yang Meditril untuk cleaning saluran pencernaan ini. Kemudian selanjutnya bisa juga kita aplikasikan manajemen pemeliharaan yang lebih intens, terutama saat brooding. Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika brooding itu sangat banyak sekali organ di dalam tubuh ayam yang sedang tumbuh dan berkembang ya. Atau kita sebut di 2 minggu pertama ini kan periode kritis dari ayam broiler, sehingga kita benar-benar harus
berikan perlakuan yang lebih intens di 2 minggu pertama ini. Mulai dari mungkin nanti cek pemanasnya, apakah sudah sesuai suhunya atau belum, kemudian cek juga jumlah serta distribusi dari tempat makan dan tempat minum di kandang brooding tersebut. Kemudian mungkin yang terakhir kita juga bisa mengontrol kualitas dan kuantitas ransum yang kita berikan. Nah, jika perlu kita bisa menambahkan suplemen seperti vitamin dan asam amino ya. Contohnya misalkan ada Mix Plus atau Top Mix, atau bisa juga diberikan broiler vita untuk ayam broiler ini. Nah, untuk mengetahui kualitas ransum sendiri, sebenarnya ada beberapa metode yang bisa kita lakukan, bisa secara fisik, bisa juga secara mikrobiologi gitu ya, kita lihat bisa juga secara kimia gitu. Kita melakukan uji ransum di Medion, kita bisa melakukan uji ransum untuk mengetahui kualitas dari ransum yang kita berikan kepada ayam. Jadi nanti diuji di analisis proximat, bisa diketahui mungkin kandungan nutrisinya sesuai atau tidak dengan kebutuhan ayam broiler yang kita pelihara. Seperti itu mungkin Mas Saben. Oke, ya terima kasih banyak Mbak Yulia. Jadi untuk manajemen yang harus dilakukan kalau kita mendapatkan kondisi DOC yang kurang optimal itu tadi bisa saya simpulkan Mbak ya. Jadi kita melaksanakan seleksi atau grading, itu pun berdasarkan bobot badan, kondisi fisik, dan juga kondisi pusarnya bisa dilihat gitu Mbak ya. Kemudian juga ada kita buatkan sekat. Nah, setelah kita sekat, nanti kita coba pemberian cleaning program dengan antibiotik dan juga dikasih vitamin atau premix sebagai suplemen tambahan, seperti itu Mbak ya. Kemudian yang terpenting, ya. Mungkin ini saya bisa tampilkan mungkinnya satu slide terkait, ya, untuk pengecekan kualitas DOC. Sekilas saja di sini bisa kita lihat ada rumus gitu ya untuk performa. Untuk mencapai performa yang baik itu kan kita bisa dipengaruhi dari genetik, nutrisi, lingkungan, dan yang terpenting adalah manajemen. Nah, genetik ini adalah termasuk tadi kualitas DOC. Maka dari itu kita perlu memperhatikan terutama untuk kondisi DOC yang tadi kurang optimal atau kondisinya jelek. Nah, ini gambaran saja sih Mas Saben tambahan terkait kualitas DOC yang kurang optimal. Jadi kita bisa menggrading DOC tadi seperti ini dari secara fisik. Ini kondisi pusar, yang ini sudah mulai tertutup, kemudian yang ini masih terbuka tapi tidak ada sumbatan kuning telur sehingga kita masih dapat diterima oleh kita. Kemudian yang ketiga ini dia tersumbat oleh sisa kuning telur. Nah, yang seperti ini adalah yang sebaiknya kita kaling seperti itu. Kemudian kita bisa lihat juga dari kondisi kakinya. Yang ini bagus, yang ini agak merah, cuman masih dapat kita terima. Sedangkan yang ini sangat merah. Nah, kondisi yang seperti ini yang harus kita kaling dari awal. Ini tungkai, ini bersih ya, ini ada sedikit merah dan ini sangat merah. Nah, daripada kita mempertahankan DOC ini, mungkin kalau di lapangan sayang gitu ya, karena satu DOC, satu ekornya berapa rupiah gitu kalau kita kaling. Tapi sebenarnya kalau misalkan kita pertahankan pun, kerugian yang kita dapatkan itu malah akan semakin tinggi gitu. Jadi sebaiknya kita kaling dari awal. Ya benar, berarti dari awal kita harus memperhatikan kondisi DOC yang masuk gitu Mbak ya. Betul. Kemudian juga tadi saya sambung lagi untuk faktor genetik tadi udah dibahas, kemudian juga ada faktor manajemen Mbak ya. Berarti ini adalah faktor tercapainya suhu optimal di saat brooding yang sudah kita bikin tadi gitu ya. Betul. Kemudian ditambah juga dengan kualitas ransum yang berkualitas sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh ayam itu sendiri. Seperti itu kurang lebih Mbak Yulia, different. Itu mungkin penjelasan dari pertanyaan yang pertama tadi. Kemudian pertanyaan nomor 2 nih Mbak Yulia, ada pertanyaan selanjutnya. Nah Mbak Yulia ini
bagaimana cara memilih pemanas yang baik. Nah, ini gimana sih memilih pemanas yang baik gimana gitu. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya cukup bagus ya karena terkait pemanas. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa 14 hari kehidupan DOC itu sangat bergantung kepada kondisi kandang brooding, di mana kandang brooding ini kan kita biasanya ada pemanasnya ya, karena ayam broiler sendiri 14 hari pertama mereka belum bisa menyesuaikan suhu tubuhnya dengan lingkungan, belum mempunyai kemampuan untuk mengatur suhu tubuhnya sendiri gitu ya. Jadi kita harus bantu menggunakan pemanas. Nah, di sini terdapat beberapa pertimbangan sih yang harus kita lakukan dalam memilih pemanas yang akan kita gunakan. Di antaranya, yang pertama, pemanas yang kita gunakan itu harus mudah dioperasikan. Nah, kemudian selain mudah dioperasikan, pemanas yang kita gunakan juga harus aman, tidak menimbulkan polusi, baik suara maupun asap, karena polusi suara maupun asap ini akan membuat DOC itu menjadi stres nanti ya. Terus kalau asap juga akan mengganggu ke sistem pernapasannya DOC nanti. Selanjutnya yang terpenting adalah cukup suhu yang dihasilkan oleh pemanas yang kita pilih itu harus cukup, stabil, dan fokus gitu, Mas. Nah, jadi itu yang harus menjadi pertimbangan kita ketika memilih pemanas MediFriend. Nah, selain itu ada banyak jenis pemanas sebenarnya yang biasa digunakan di lapangan ya. Ada yang menggunakan pemanas inframerah, kemudian ada juga yang menggunakan semawar atau kayu bakar atau batu bara mungkin ya. Itu tergantung dari sumber daya masing-masing di daerahnya gitu. Kalau misalkan memang banyaknya kayu bakar tidak terpakai, boleh digunakan. Hanya kita perlu perhatikan juga dari sekian banyak pemanas, biasanya penggunaan pemanas infrared itu bisa memberikan manfaat tersendiri bagi anak ayam. Karena pemanas infrared ini sekitar 90% panasnya itu ditransfer secara melalui radiasi gitu ya. Jadi transfer langsung dari pemanas ke tubuh anak ayamnya. Baru sisanya nanti 10%-nya melalui konveksi atau melalui udara transfer panasnya itu. Sebaliknya untuk jenis-jenis pemanas yang lainnya tadi mereka lebih banyak mentransfer panas ini melalui konveksi. Jadi sisanya baru melalui radiasi. Ya, dapat dikatakan bahwa pemanas infrared itu lebih baik karena transfer panasnya langsung ke tubuh ayamnya. Nah, contoh jenis pemanas lainnya ada juga mungkin super saver ya. Kalau kita dengar di lapangan mungkin yang merupakan space heater atau pemanas yang sistem kerjanya itu memanaskan ruangan gitu. Ini biasanya digunakan untuk kandang-kandang close house biasanya. Nah, jadi contoh jenis pemanas ini bisa kita gunakan di lapangan. Namun sebenarnya apapun jenis pemanasnya, jangan lupa untuk selalu mengontrol secara rutin suhu pada brooding. Bisa 2-3 jam sekali bersamaan dengan pemberian pakan. Kemudian perhatikan pula penyebaran DOC di area brooding. Apakah mereka menyebar dengan rata atau tadi fokus ke mendekati pemanas atau menjauhi pemanas, itu kita harus cek selalu secara intens atau secara periodik agar mengetahui kenyamanan ayam di dalam kandang itu sesuai dengan setelan pemanas yang kita berikan. Seperti itu mungkin Mas Saben dan MediFriend untuk pemilihan pemanas. Ya, sangat jelas sekali Mbak Yulia, terima kasih. Jadi MediFriend ternyata untuk pemanas cukup banyak ya Mbak Yulia ya. Ada yang dari infrared, dari serbuk gergaji, dari batu bara, dan juga dari semawar tadi namanya ya. Tapi
dari kita tujuannya yang ingin kita capai tadi ke suhu yang optimal. Jadi suhu itu harus cukup stabil dan fokus gitu Mbak ya. Jadi kalau bisa memang yang kita rekomendasikan itu adalah yang infrared yang mempunyai ya atau bisa mentransfer panasnya itu hampir 90% seperti itu Mbak ya. Secara radiasi. Jadi langsung ke ayamnya ya Mas Saben. Ya, siap. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yulia untuk jawaban pertanyaan nomor 2. Kemudian ada lagi pertanyaan yang ketiga, yaitu apa alasan perlunya pengecekan tembolok dan kaki pada anak ayam? Nah, ini kenapa sih Mbak perlu dicek gitu loh? Kenapa nggak dibiarin aja? Kenapa harus dicek? Nah, tadi kan memang udah dijelasin, mungkin bisa dipaparkan lagi buat medifriend-nya gitu Mbak. Baik, mungkin tadi saya menjelaskan bahwa kita perlu mengecek tembolok. Nah, untuk tembolok sendiri, perlunya pengecekan ini karena kondisi tembolok anak ayam itu menjadi tolak ukur apakah ayam tersebut sudah nyaman atau belum di kandang brooding atau di kandang yang kita sediakan. Karena si kondisi tembolok maupun tadi kaki juga ya, kenapa harus mengecek kaki? Karena kondisi tembolok dan kaki ini mereka mencerminkan yang pertama kondisi pemanas apakah sudah sesuai atau belum. Contohnya seperti ini, kalau misalkan kandang brooding terlalu panas, tadi kan saya sempat memperlihatkan gambar bahwa ketika kandangnya terlalu panas, ayam akan menyebar di pinggir-pinggir brooding, jadi tidak mau mendekati pemanas gitu ya. Kalau misalkan seperti itu, otomatis tempat-tempat pakan yang posisinya di tengah gitu ya, dekat pemanas, tidak bisa dijangkau oleh anak-anak ayam, sehingga nanti ayam tidak makan gitu, seperti itu. Kemudian kondisi tembolok dan kaki juga bisa mencerminkan kecukupan nutrisi tadi air dan kalsium, apakah ayamnya makan atau tidak. Bisa mencerminkan juga distribusi TRA dan TMA, apakah sudah sesuai dengan yang seharusnya atau belum. Bisa juga mencerminkan sirkulasi udara, apakah di kandang tersebut sudah baik atau belum sirkulasinya, apakah terlalu pengap atau misalkan sudah lancar. Dan yang terakhir bisa mencerminkan kondisi liter ini dari kaki ya. Biasanya kalau kaki, kalau suhunya atau kondisi suhu di liternya itu terlalu panas, kaki kan merupakan sensor suhu untuk ayam broiler gitu. Karena dia langsung kontak dengan liter tersebut. Nah, biasanya kakinya itu merah-merah kalau memang kondisi liternya terlalu panas. Maka dari itu sangat perlu sekali untuk kita mengecek kondisi tembolok dan kaki. Karena dari sini kita bisa mendapatkan sinyal-sinyal dari DOC yang kita pelihara gitu. Sinyal-sinyal tersebut seperti yang sebelumnya saya paparkan. Seperti itu mungkin Mas Saben dan Medifriend. Oke, jadi ini sangat penting sekali ya Mbak Yulia ya, kita buat ngecek tembolok dan juga kaki. Jadi di sini itu sebagai indikator nyaman atau belumnya ayam di dalam kandang seperti itu Mbak ya. Iya. Jadi berarti dalam memelihara ayam kita tidak hanya melepas seperti itu aja gitu Mbak ya. Jadi kita harus mengecek kondisi nyaman dan tidak nyamannya suatu DOC itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yulia penjelasannya. Lanjut Mbak Yulia ke pertanyaan keempat. Di sini ada masuk pertanyaan Mbak Yulia, yaitu pemberian air minum pada ayam broiler sebaiknya hangat atau dingin. Nah, ini ada pertanyaan yang cukup menarik ya Mbak Yulia ya. Pemberian air minum ini bagusnya itu sebaiknya hangat atau dingin. Nah, ini gimana Mbak penjelasannya Mbak? Baik, pertanyaan yang bagus juga ya dari Medifriend. Ini sangat detail gitu ya, sangat perhatian terhadap ayam yang dipelihara sampai dingin atau hangatnya air minum ditanyakan gitu ya. Tapi memang penting ya Medifriend untuk kita mengetahui suhu air minum yang kita berikan kepada ayam. Nah, baiknya hangat atau dingin. Kalau kita kondisinya saat masa brooding, biasanya air yang kita berikan itu harus dalam kondisi hangat. Karena kan tadi ya ayam di
periode brooding ini masih belum bisa menyesuaikan suhu tubuhnya sendiri, kemudian memang masih perlu kehangatan gitu di 14 hari pertama, sehingga air yang kita berikan sebaiknya dalam kondisi hangat. Nah, ini menjadi catatan mungkin untuk MediFriends yang memelihara ayam broiler di daerah yang memang dingin gitu ya daerahnya, sehingga air yang diberikan juga suhunya dingin. Nah, itu harus perlu perhatian lebih mungkin ya, bisa dengan cara gimana caranya air yang kita berikan itu kondisinya hangat. Sebenarnya kalau di kandang itu karena ada pemanas bisa jadi air yang diberikan sudah hangat ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk ayam-ayam yang sudah dewasa baru ini biasanya mereka lebih menyukai temperatur air yang lebih rendah dibandingkan saat brooding. Biasanya sekitar 22 sampai dengan 25 derajat Celcius untuk suhu airnya sendiri. Ini biasanya lebih disukai oleh ayam karena dapat mengurangi stres dengan cara menurunkan suhu tubuh ayam tersebut. Nah, oleh karena itu, pembuatan atau instalasi saluran air juga perlu kita perhatikan ya, MediFriend. Jangan sampai penampung air atau biasanya disebut toren ya, di toren air itu jangan sampai terkena paparan cahaya matahari secara langsung gitu, karena itu akan berpengaruh terhadap suhu air yang nanti akan dikonsumsi oleh ayam. Nah, ada penelitian juga yang menyebutkan bahwa ketika terjadi peningkatan suhu air sebesar 1 derajat Celcius, ini akan berpengaruh nyata terhadap konsumsi air minum. Jadi konsumsinya akan meningkat sekitar 7% gitu. Sedangkan perlu kita perhatikan juga adanya peningkatan konsumsi air minum nanti kan pengaruhnya bisa banyak gitu ya, efek negatif terhadap ayamnya juga akan banyak gitu Mas dan MediFriends semuanya. Oke. Jadi untuk masa brooding itu dia lebih suka yang hangat, tapi setelah dewasa nanti kalau bisa suhunya itu antara 22 sampai 25 derajat gitu Mbak ya. Jadi ternyata untuk air minum ini juga bisa menyebabkan meningkatnya tingkat konsumsi kalau ada peningkatan suhunya itu 1 derajat Celcius seperti itu ya. Nah, nanti MediFriend bisa ngecek kondisi peternakan di lokasi masing-masing. Ini seperti apa? Apakah di daerah pegunungan, apa daerah di dataran rendah, nanti bisa dikondisikan. Oke, terima kasih Mbak Yulia untuk pertanyaan keempat. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima ya Mbak ya. Nah, tadi ini ada juga pertanyaan, untuk DOC yang baru masuk, biasanya diberi air gula atau ginger tol. Apakah itu cukup? Atau perlu memberikan yang lain juga? Nah, jadi ini gimana Mbak? Apakah cukup dengan air gula saja atau ginger tol saja? Gitu. Bisa dijawab, Mbak? Baik, terima kasih. Jadi untuk DOC yang baru masuk tadi apakah cukup diberikan pengganti energi lah ya istilahnya ginger tol ataupun air gula, ginger tol atau air gula saja gitu ya. Di sini fungsinya dari ginger tol dan air gula kan hanya sebagai pengganti energi yang hilang ketika ayam tersebut mengalami proses transportasi tadi ya. Nah, lalu apakah pemberian ginger tol ini cukup hanya ginger tol saja atau tidak? Nah, selain ginger tol, seharusnya MediFriend ini juga melakukan segera pemberian pakan dan air minum tadi ya. Nah, bahkan sebelum DOC-nya datang, kita harus sudah mempersiapkan pakan dan air minum tersebut. Baru setelah check-in, nanti apabila DOC-nya memang belum mau makan atau belum mengenal pakan yang kita berikan, sebaiknya anak kandang itu mengenalkan gitu kepada mereka dengan cara mungkin mengetuk-ngetuk ember atau membunyikan suara-suara agar si anak ayam bisa menyebar dan mulai makan dan minum. Nah, itu yang penting selain pemberian ginger tol atau air gula tadi. Jadi kita juga perlu memastikan anak ayam ini segera makan dan segera minum untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya agar bisa tumbuh dan berkembang sesuai dengan
genetiknya. Nah, selain itu, Medifriend juga bisa memberikan mungkin produk vitamin atau suplemen tambahan untuk meningkatkan stamina dan untuk menambah nafsu makan. Karena kalau awal-awal biasanya nafsu makan DOC itu masih kurang baik ya, jadi harus kita pacu. Selain menambahkan frekuensi pemberian pakan, kita juga bisa memberikan tadi suplemen untuk meningkatkan nafsu makan. Contoh produknya mungkin kita ada VitaChick ya atau Strong and Fit. Ini jadi nanti VitaChick ini biasanya diberikan setelah pemberian gingertol. Gingertol di awal tadi ketika check in sampai dengan 2 atau 3 jam. Setelah itu baru kita berikan VitaChick, teruskan pemberian VitaChick sampai dengan umur 3 hari. Setelah itu diteruskan atau dilanjutkan dengan pemberian Strong and Fit sampai dengan umur 7 hari. Nah, jadi itu. Jadi tidak hanya gingertol saja ya. Jadi tidak cukup hanya pemberian gingertol atau air gula saja untuk DOC ini, tapi kita juga perlu memastikan kebutuhan pakan dan minumnya tercukupi, serta kita bisa memberikan suplemen tambahan untuk meningkatkan nafsu makan maupun meningkatkan stamina DOC tersebut. Seperti itu, Mas Saben. Oke, berarti sudah terjawab ya pertanyaan yang tadi. Apakah cukup dengan pemberian air gula atau gingertol saja? Ternyata tidak ya Mbak ya. Tetap kita bisa berikan support, yaitu dengan pemberian vitamin, dan juga pakan dan minumnya harus tercukupi, seperti itu. Oke, selanjutnya Mbak Yulia masuk ke pertanyaan yang ke-6. Ini pertanyaannya adalah, apa saja faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan? Nah, ini cukup menarik juga nih Mbak. Faktor apa saja yang mempengaruhi konsumsi pakan? Baik. Nah, baik Medifriend, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi faktor apa saja yang dapat mempengaruhi konsumsi pakan pada ayam? Nah, di mana konsumsi pakan ini kan sebenarnya untuk kita sendiri sebagai peternak ingin feed intake ini masuk sesuai dengan kebutuhan ayamnya, sehingga nanti bobot badan yang dihasilkan pun akan sesuai dengan capaian targetnya. Nah, yang pertama mungkin yang dapat mempengaruhi konsumsi pakan adalah kualitas DOC. Nah, ketika kita mendapatkan kualitas DOC yang jelek, otomatis biasanya untuk konsumsi pakannya pun akan kurang gitu. Karena kan misalkan contohnya kita mendapatkan kondisi yang tadi yang cacat kaki. Kenapa bisa kurang konsumsi pakannya? Karena secara fisik saja dia kan sudah cacat. Jadi untuk mencapai pakan yang harusnya dia bisa makan itu cukup sulit gitu, dia mengalami kesulitan, sehingga kualitas DOC yang baik itu diperlukan untuk mencapai konsumsi pakan yang optimal. Kemudian yang kedua yang menjadi faktor pengaruh konsumsi pakan yang mempengaruhi konsumsi pakan adalah kondisi kandang, baik itu suhu, kelembaban, kemudian juga kecepatan angin. Artinya di sini untuk mencapai konsumsi pakan atau feed intake yang sesuai target, kita juga perlu men-setting kandang yang kita gunakan untuk pemeliharaan itu senyaman mungkin agar ayam itu mau makan. Karena biasanya kalau misalkan terlalu panas atau terlalu dingin, ayam itu akan malas untuk makan gitu. Kemudian faktor yang mempengaruhi bisa juga kepadatan kandang. Kalau kandangnya terlalu padat, biasanya konsumsi pakan per ayamnya itu menjadi turun karena mereka kan gimana mau makan gitu ya, untuk dia bergerak aja cukup kesulitan biasanya seperti itu. Terus lagi, selain mungkin di kepadatan kandang tadi, selain dia susah untuk mencapai pakan atau ransum, biasanya kompetisi di antara ayamnya juga lebih besar ya, karena dalam satu brooding mungkin terlalu padat, diisinya terlalu banyak. Kemudian faktor yang mempengaruhinya selain itu juga ada kualitas ransum. Nah, kualitas ransum yang jelek biasanya akan menurunkan
tingkat kesukaan ayam untuk makan. Jadi ayam juga sama seperti kita ya, kalau misalkan kita dikasih makanan yang kualitasnya kurang baik, kita juga nggak nafsu makan kan ya, sama seperti ayam. Ayam juga pasti konsumsinya akan turun ketika kita memberikan ransum yang kualitasnya jelek gitu. Kemudian faktor yang mempengaruhi konsumsi pakan juga ada tata laksana pemberian pakan. Tata laksana pemberian pakan ini mencakup mungkin jumlah tempat pakan, apakah sesuai dengan jumlah ayam yang kita pelihara atau tidak. Kemudian selain jumlahnya, kita juga harus cek distribusinya. Apakah memang disebarkan di seluruh bagian kandang atau tidak. Jangan-jangan nanti ada sebagian kandang yang memang tidak ada tempat pakan di situ gitu ya, karena pendistribusiannya tidak baik. Kemudian posisi tempat minum juga, karena tadi ya ayam itu akan minum 2 kali dari konsumsi pakannya, jadi berpengaruh juga terhadap konsumsi pakan. Kemudian frekuensi pemberian pakan. Nah, biasanya kalau di DOC ini frekuensi pemberiannya itu akan cukup sering ya, bisa mencapai 8 kali biasanya, atau bahkan lebih. Jadi sesering mungkin. Kenapa ini mempengaruhi konsumsi pakan? Karena biasanya kalau kita kasihnya sering, otomatis kan ketika dikasih habis, nanti dikasih lagi habis gitu. Jadi setiap ayam mau makan, kondisi ransumnya itu masih fresh, sehingga tingkat nafsu makannya juga akan lebih baik gitu. Nah, kemudian ketersediaan ransum. Kalau misalkan anak kandangnya malas ya, tempat ransumnya sudah kosong, tapi ternyata belum diisi lagi, itu juga akan mempengaruhi nanti jumlah konsumsi pakan dari si ayam tersebut. Dan yang paling akhir, mungkin yang terakhir ini, yang mempengaruhi konsumsi pakan adalah serangan penyakit. Bisa dipastikan kalau misalkan ayam yang sakit, biasanya nafsu makannya turun, sehingga akan berpengaruh terhadap jumlah konsumsi pakan. Mungkin seperti itu dari saya, Mas Saben dan Medifriend, terkait faktor yang mempengaruhi konsumsi ransum. Ya, berarti ada banyak faktor ternyata Mbak ya, nggak bisa kita melihat karena ini ayamnya terlalu kedinginan atau terlalu itu, ternyata beberapa faktor bisa menyebabkan seperti yang tadi kualitas DOC, kepadatan kandang, kemudian juga kualitas ransum juga berpengaruh, terus juga ada serangan penyakit dan tata laksana pemberian pakan, itu juga sangat berpengaruh ya Mbak ya. Baik, terima kasih Mbak Yulia. Selanjutnya Mbak masuk ke pertanyaan yang ketujuh. Ini bagaimana cara agar pertumbuhan atau berat badan ayam broiler ini seragam? Nah, ini gimana Mbak caranya Mbak? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Medifriend. Jadi tadi sempat disinggung juga ya dalam sesi yang pertama terkait keseragaman bobot badan pada ayam broiler. Tadi saya katakan di sana sebenarnya di broiler ini masih belum banyak yang memperhatikan terkait keseragaman, berbeda dengan ketika kita memelihara ayam kulit. Nah, tapi memang keseragaman ini juga penting ya untuk kita gitu, untuk bisa dicapai ketika kita memelihara ayam broiler. Karena pencapaian berat badan akan mencerminkan kondisi organ dalam dari si ayam yang kita pelihara, baik organ pencernaan maupun organ pernapasan. Nah, berat badan ini harus kita kontrol sejak DOC sampai dengan nanti panen atau afkir. Nah, perbedaan berat badan saat DOC akan sangat menentukan nanti bobot badan di akhir ya. Tadi saya katakan bahwa ada gap 40 di minggu pertama juga kan akan mengakibatkan gap 400 di akhir gitu. Nah, maka dari itu kalau misalkan ayam kita seragam, tidak akan ada gap-gap tersebut seperti itu. Nah, berat badan ini dikatakan seragam jika selisih bobot badan dengan standarnya itu sekitar 10% toleransinya. Nah, jadi jika berat badan seragam diharapkan
kenapa pentingnya keseragaman itu sebenarnya jika bobot badannya seragam, diharapkan ayam itu kemampuan untuk makan dan minumnya juga bisa seragam. Jadi ketika kita kasih pakan, semuanya makan dengan porsi yang sama. Beda halnya ketika ayam yang kita pelihara itu tidak seragam, satu kecil, satu besar gitu ya. Ketika kita kasih pakan, kita kan nggak bisa mengatur ayam ini makannya segini, ayam ini makannya segini ya. Mereka malah akan berkompetisi, balik lagi gitu ya, yang besar semakin besar dan yang tertinggal akan semakin tertinggal, seperti itu. Nah, kemudian kondisi ayam dengan berat badan yang tidak seragam itu juga akan tingkat keseragaman bobot ayam yang di luar standar gitu ya, itu biasanya toleransinya hanya sekitar 15% gitu. Jadi kita harapkan 85% dari ayam yang kita pelihara itu bobotnya standar gitu. Bobot badan ayam yang tidak rata atau tidak seragam, nanti saat panen kita bisa bobot badan ayam yang tidak seragam saat panen itu biasanya dapat disebabkan karena yang pertama tadi kualitas DOC, kemudian manajemen dan kualitas pakannya yang kurang baik, kemudian juga manajemen pemeliharaan yang kurang baik, bisa juga ada serangan penyakit. Nah, untuk mencegahnya agar tidak terjadi hal ini, bisa kita lakukan antisipasi dari awal gitu ya. Seperti yang pertama kita bisa memilih DOC yang berkualitas. Kemudian lakukan seleksi dan pengelompokan, ini hampir sama sebenarnya dengan yang pertanyaan awal tadi. Kita kelompokkan sesuai bobot badan dan kondisi ayam, kemudian kita berikan manajemen pemeliharaan yang optimal terhadap terhadap ayam-ayam yang memang tadi tidak seragam di luar yang normal tadi. Kemudian jaga kondisi kesehatan ayam supaya mereka tidak sakit, karena ketika sakit nanti nafsu makannya turun, juga produksinya turun, nanti akibatnya akan semakin tertinggal gitu. Bukannya menjadi seragam, malah semakin besar gitu ketidakseragamannya. Seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, oke, baik. Jadi cara untuk supaya seragam itu tadi tidak terlepas juga dari kondisi DOC, kemudian juga kita seleksi, kemudian juga tingkat kepadatan kandang juga berpengaruh, dan juga distribusi tempat pakan, tempat minum, dan juga faktor kesehatan, seperti itu Pak ya. Oke, terima kasih Mbak Yulia, MediFriend dan Bapak Ibu sekalian. Tidak terasa ini kita sudah di sesi terakhir ya, dari penghujung. Jadi terima kasih pada Bapak Ibu dan MediFriend semuanya yang sudah menjawab pertanyaan, yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada kita. Nanti jangan lupa bagi MediFriend atau Bapak Ibu semua yang pertanyaannya belum kami jawab, nanti akan kita balas via email masing-masing. Nah, sebagai bentuk apresiasi kami terhadap atensi dan juga partisipasi Bapak Ibu dalam acara kita pada hari ini, nanti kami akan memberikan giveaway. Caranya gimana? Nanti cukup Bapak Ibu atau MediFriend semuanya menjawab pertanyaan yang ada atau yang akan diposting di IG story-nya Medion. Nah, nanti jangan lupa juga cek di IG story-nya Medion, yaitu di medion.id setelah acara ini ya. Nah, kemudian juga pemenangnya nanti akan kami umumkan via IG story, dan jangan lupa follow IG Medion, yaitu medion.id, dan jangan lupa subscribe di website kami, yaitu di www.medion.co.id. Baik, mungkin dari saya itu aja. Terima kasih banyak Mbak Yulia atas pemaparan materi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari MediFriend semuanya. Akhir kata dari kami, semoga memberikan banyak manfaat untuk Bapak Ibu dan MediFriend. Terima kasih dan sampai jumpa kembali pada live streaming Medion di minggu depan. Terima kasih. Terima kasih.